Jadi sebenarnya ada waktu yang deadline-nya itu. Iya, betul. Terus kemudian kalau pemanfaatannya dari dana hibah itu kemarin dari Pak Wakil Gubernur kan bisa itu jadi modal kerja. Nah, sebenarnya pemanfaatan dari dana hibah pariwisata itu untuk apanya? Ya, itu tadi ya, saya bilang kan menjaga hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan itu sendiri. Jadi kan Pak Wagub juga bilang itu sebagai modal kerja. Sehingga kan nanti bisa dipakai untuk perawatan hotel sehingga mempekerjakan daripada pegawai-pegawai hotel tersebut sehingga tidak terjadi PHK. Kan seperti itu. Artinya beroperasi lagi. Ya, bisa beroperasi untuk merawat sebelum ada tamu, ya syukur-syukur tamunya juga sudah mulai ada, itu kan akan menjadi lebih bagus gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah untuk menjaga hubungan industrial pekerja itu dengan perusahaan, itu pada prinsipnya gitu. Nah, Tribuners semuanya, tadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar Facebook Tribun Bali. Akan kita coba bacakan. Dari Ketut Sandiase, saya sebagai rakyat kecil dan hanya hidup dari hasil jualan di pinggir jalan. Saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun bentuknya, di mana situasi pandemi ini daya beli masyarakat turun drastis. Mungkin ada yang lain. Ini dari Michael, saya sopir taksi, semoga dapat koperasi taksi tempat bekerja saya. Ada yang lain mungkin dari komentar-komentar yang lain. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan di Facebook, tapi soal ini sebenarnya agak riskan juga ya, soal PHK dan lain sebagainya. Kemarin kebetulan juga Serikat Pekerja juga sudah ke DPRD gitu. Artinya memang dengan dana hibah ini mungkin dari Pak Kadis tadi sempat menjelaskan itu untuk operasi hotel itu pemanfaatkan memang seperti itu, Pak. Iya. Jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang perlu juga kita respon ya. Sebenarnya untuk membantu masyarakat kita tuh yang terdampak dari pandemik ini, seperti yang saya jelaskan di awal itu kan sudah banyak sekali bantuan-bantuannya, mulai dari adanya sembako, kemudian juga ada subsidi gaji yang memang pendapatan gajinya itu kurang dari 5 juta kan gitu ya. Nah, memang kendalanya untuk mengidentifikasi para sopir-sopir taksi yang tercecer itu biasanya yang tidak tergabung dalam asosiasi, Bang. Nah, kalau melalui asosiasi kita lebih mudah untuk bisa mengkoordinasikan begitu ya. Yang tercecer itu yang kita tidak tahu di mana alamatnya mereka, kemana sistem bantunya kan gitu ya. Dan kita coba memfilter dengan berlapis-lapis sebenarnya kemarin itu melalui desa adat maupun desa dinas gitu ya. Kemudian juga melalui asosiasi, beberapa sopir, kemudian kalau ada yang tergabung dalam koperasi, dinas koperasi kami juga sudah menjaring gitu ya. Demikian juga melalui dinas tenaga kerja yang tergabung dalam serikat-serikat pekerja itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah difilter dengan berlapis-lapis gitu ya. Memang kalau untuk 100% saya kira membantu, tentu pemerintah juga memiliki keterbatasan kan gitu ya. Nah, itu yang dapat saya tanggapi tadi terkait dengan pertanyaan. Kita berbicara soal pemanfaatan dari dana hibah tadi, nanti kita tersambung sama Pak Ray. Apakah masih tersambung? Tadi sempat Pak Kadis menjelaskan 70% dan 30% dari dana hibah dimanfaatkan dari masing-masing untuk akomodasi pariwisata dan kemudian ada kegiatan pariwisata. Kalau pemanfaatannya itu seperti apa, Pak Ray? Ya, sudah ada juknisnya. Jadi kalau soal yang hibah ke PARI yang 70% itu boleh untuk menutupi operasionalnya, termasuk gaji pegawai dan semua operasional yang menyangkut operasional daripada usaha itu sendiri, tidak ada masalah. Jadi untuk itu, karena hibah itu kan sudah dikasih diserahkan oleh kepada owner atau manajemennya untuk melakukan itu mengatur. Tapi yang kita ada masih kendala adalah hibah yang 30% itu yang dikelola oleh pemerintah daerah dari untuk OPD-nya. Dari kami dari asosiasi membantu memberikan program kerja, jadi berupa RKA ya, jadi rencana kegiatan anggaran itu.
Jadi karena anggaran itu harus dipakai untuk CASE, tidak boleh pakai yang lain. Ya. Jadi contohnya pengawasan daripada CASE, sosialisasi, padat karya, dan pembelian. Jadi melakukan FGD atau pelatihan-pelatihan itu sepanjang ada terkait dengan CASE ini. Jadi implementasi dan sosialisasi itu yang harus dilakukan. Nah di sini harus kita bekerja keras untuk melakukan itu. Jadi semua asosiasi boleh. Contoh saja misalnya pelatihan gaib. Kan boleh ya setelah 7 bulan. Jadi kalau gaib tidak melakukan pelatihan kan jadi agak kaku ya lidahnya kalau ngomong nanti kan ya boleh kita lakukan itu terkait dengan mensosialisasikan pada gaib-gaib. Jadi prokes di protokol kesehatan. Jadi kasih pelatihan ya mereka jadi boleh dikasih uang transport dan segala macam itu yang harus dilakukan dan souvenir atau yang terkait dengan CASE atau buklet-buklet ini sehingga mereka jadi pegangan itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi inisiatif daripada asosiasi-asosiasi sendiri. Karena saya berapa kali sudah sosialisasikan baik beberapa virtual dan juga sampai kemarin waktu ada gathering pariwisata. Jadi sudah banyak yang memberikan masukan-masukan untuk membuat program daripada kegiatan ini. Itu yang harus dilakukan. Kalau di Badung saya sebut Explore Badung. Explore Jadi Badung. program itu baik ya dari Badung Utara ke Badung Selatan. Mari kita bekerja. Kalau di Bali kan punya We Love Bali kan. Bali. Jadi We Love Bali program ini yang We Love Bali kan. Nah ini Explore Badung ini yang harus kita lakukan dengan baik. Mari semua asosiasi berinisiatif, jangan berdiam diri, jangan misalnya hanya mengeluh. Nah kita itu kerja gitu. Ya, jadi ingat saya kerja tanpa gaji dan kita bekerja untuk kemajuan daripada pariwisata Badung khususnya dan Bali. Kita membantu. Mari kita di sini inilah kesempatan kita harus solid. Jadi kita harus solid bekerja keras untuk melakukan ini sehingga kita bisa lepas dari keterpurukan. Oke. Tribuners semuanya. Jadi ada pertanyaan lagi Pak Kadis. Jadi kita biasa di sesi ini memang kita interaktif sekali dengan Tribuners. Jadi mereka langsung komunikasi dengan kita melalui pertanyaan-pertanyaan dan komentar di kolom Facebook. Nah ini salah satunya dari Rudi Kusuma. Mohon tanya hotel yang dinyatakan masih beroperasi pengertiannya seperti apa? Tadi ada persyaratan masih beroperasi sampai Agustus 2020 Pak. Nah, itu seperti apa? Contoh misalnya di daerah Nusa Dua ya, di TDC itu kan ada 22 hotel gitu ya. Jadi yang buka mungkin sekitar 6 hotel gitu, yang lainnya itu tutup oleh manajemennya itu atau ownernya itu menyarankan dia tidak beroperasi karena tidak ada tamu mungkin ya, atau kalau tuh ada tamu 1-2 mungkin tidak menutupi biaya untuk mereka kan gitu ya. Jadi pengertiannya kurang lebih seperti itulah gitu ya. Jadi mereka oleh pihak manajemennya itu tidak menerima tamu, berarti ya otomatis tidak beroperasi kan begitu ya. Nah kemudian ada dari Windut, selamat sore Pak, apakah dana hibah ini hanya diberikan untuk resto dan hotel saja dan apakah tidak ada dana untuk pariwisata yang lainnya? Nah ini kayaknya ke Pak Kadis ini. Jadi semuanya ini karena dana sumbernya itu dana pemerintah dan kita selaku birokrasi tentu harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada sehingga kalau nanti kita keluar dari aturan yang ada tentu nanti akan berimplikasi terhadap persoalan hukum kan. Jadi Pak Rai sudah menjelaskan juga ya. Jadi sesuai dengan yang saya pahami untuk saat ini memang diperuntukkan untuk hotel dan restoran ya, sesuai dengan petunjuk teknisnya. Dan Pak Gung Rai Sekandi dengan Pak Gubernur juga sudah berusaha berjuang untuk bisa dikembangkan lagi kan gitu ya. Dan kebetulan yang mengeksekusi untuk dana hibah ini bukan di provinsi kebetulan ya, itu adanya di kabupaten kota. Ya, kita sifatnya memfasilitasi karena yang menerima langsung pajak hotel dan restoran itu kan bukan provinsi gitu ya, sehingga eksekutornya ada di kabupaten kota. Sehingga teman-teman barangkali karena keterbatasan waktu di sini bisa juga langsung nanti menanyakan ke asosiasinya terlebih dahulu kan gitu ya, sehingga nanti secara berjenjang asosiasi ini kan bisa berkoordinasi nanti dengan
dinas pariwisata di masing-masing kabupaten kota untuk lebih clear dan clean gitu ya informasinya. Gitu. Nah, oke, tadi ada pertanyaan juga mungkin ditujukan kepada Pak Ray. Jadi untuk syarat hibah diserahkan kemana untuk Pemda Badung dan Gianyar? Sudah ada jadwal meeting dengan Dispenda Gianyar. Mohon infonya. Pak Ray bisa ditanggapi apakah sekarang atau skedulnya atau jadwalnya untuk pencairan dana hibah itu seperti apa? Pencairan dana hibah tentu akan bertahap. Setelah diverifikasi, dikirimkan dari rekomendasi dari Bapak Pejabat PJS Bupati Badung. Jadi akan diajukan ke Kemenrekraf. Jadi setelah itu baru turun dari SCC nanti kan baru pembayarannya langsung kepada rekening masing-masing. Jadi kita menginginkan melalui BPD karena BPD itu kan bank pemerintah daerah, itu yang bank pembangunan daerah ini harus dimanfaatkan juga gitu. Jadi itu. Jadi persyaratannya sementara kita masih mengajukan beberapa hal yang terkait dengan yang saya bilang tadi ada. Nah, kalau persyaratan tentang kalau di hotel dan restoran itu sudah ada data yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Di sana sudah online semuanya yang sudah yang sebagai wajib pajak WP itu sudah ada catatannya, sudah online, kita tinggal download aja. Tapi berapa yang kurang itu kita harapkan segera dilakukan kelengkapan itu dan di store karena leading sektornya ini adalah Kadis Parda. Kadis Parda akan koordinasikan dengan Dispenda. Jadi apakah dia memenuhi persyaratan atau apa, kalau udah lengkap pasti akan bisa, karena itu juga ada hitung-hitungannya, rumusannya. Jadi berapa besar banyak pajak yang di store, kemudian di pembaginya ada kali 100, itu yang akan didapatkan oleh nilainya. Nah itu yang ini. Jadi makanya segeralah lengkap itu. Kalau yang terkait dengan perizinan, hibah-hibah ini adalah leading sektornya adalah Dinas Pariwisata. Jadi bisa dihubungi PLT Dinas Pariwisata atau kabit-kabit yang terkait, yaitu kabit industri atau kabit promosi juga bisa dilakukan karena itu kerjasama. Kabit industri ya Pak Nakan. Untuk waktunya, jadi kalau di Badung sendiri itu kan deadline-nya tanggal 30 Desember ini untuk verifikasinya sudah selesai. Nah kemudian kira-kira untuk pencairannya itu kapan ini? Kalau dia sudah memenuhi persyaratan, percairan rencananya 2 tahap. Jadi 50% tahap pertama, kemudian tahap kedua 50%. Yang terakhir akan penutupan itu 23 Desember sebelum Christmas dan New Year, kan sebelum hari libur. Dan pertemuan jawabnya adalah 21 Februari. Ya, terima kasih Pak Ray. Tanpa terasa Pak Kadis, ternyata kita sudah 30 menit lebih, bahkan 45 menit, tapi topiknya cukup menarik. Mungkin nanti kita akan bahas lagi di lain kesempatan, karena Bincang Tribun Bali ini akan kita akhiri karena waktunya sangat terbatas sekali. Mungkin nanti kita sambung lagi Pak Kadis. Dan terima kasih Pak Kadis atas waktunya dalam Bincang Tribun Bali. Sama-sama. Tapi sebelum kita tutup ada closing statement Pak Kadis. Ya, tentunya kami dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali sekali lagi mengingatkan agar jangan sampai nanti di libur panjang ini memunculkan ada transmisi baru. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada teman-teman kita penegak hukum untuk bersama-sama dengan kami, termasuk media lah gitu ya, bisa saling mengingatkan agar di libur panjang ini wisatawan itu bisa berlibur dengan aman, dengan nyaman ya. Jadi itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Kemudian closing statement dari Pak Ray. Ya, baik Mas Ali ya. Jadi pertama saya inginkan bahwa mari kita taati protokol kesehatan COVID-19 secara konsisten dan harus kita mempunyai komitmen yang tinggi sehingga kita bisa segera mengusulkan
pembukaan international turis untuk memberikan dampak yang lebih bagus terhadap perkembangan daripada perekonomian kita di Bali. Kedua, jadi masalah hibah yang terkait dengan hibah, segeralah dihubungi ya, jangan sampai terlambat nanti Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, karena seperti dijelaskan yang bertanggung jawab ini adalah kabupaten dan kota, tidak provinsi. Namun provinsi kita apresiasi telah memperjuangkan hal itu. Jadi yang kekurangan-kekurangan terkait saya sudah dapat list-listnya, dan saya sudah membantu semaksimal mungkin untuk melakukan itu agar semua persyaratan bisa dilengkapi dan kemudian segera akan dimajukan karena waktu terbatas. Nah, yang ketiga, saya sudah memberi informasi kepada Mas Menteri agar diberikan kemudahan lah. Jadi karena verifikasinya kan di Kemenrekrab, jadi persyaratannya jangan dipersulit lah kalau ingin mengasih. Memang ada harus persyaratan, jadi adalah kelonggaran kalau masih dalam proses misalnya seperti TDOP, jangan sampai sedang proses ini menjadi digugurkan. Dan keempat yang terakhir itu adalah waktu yang longgar, jangan sampai diberikan waktu untuk mungkin sehingga penyerapannya akan lebih besar lagi. Nah, dan terakhir saya ingin mengimbau dari seluruh elemen masyarakat dari manapun, mari kita betul-betul berjuang dengan COVID ini, mudah-mudahan cepat landai dan selalu mentaati sesuai dengan surat edaran Bapak Gubernur Bali. Itu saja, jadi kita harus tetap semangat, jadi Bali bangkit ya, jadi itu yang kita harapkan sehingga kita cepat lepas dari keterpurukan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kedua narasumber, Pak Putu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali atas waktunya, dan kemudian Pak I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Ketua PHRI Kabupaten Badung, telah bersedia jadi narasumber di Bincang Tribun Bali kali ini. Nah, semuanya Tribuners, terima kasih. Saya mewakili kerabat kerja Tribun Bali, kurang lebih mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati Tribuners semuanya, dan jangan lupa baca berita di tribunbali.com dan ikuti Instagram, Facebook, dan YouTube Tribun Bali. Kami akhiri Bincang Tribun Bali ini dengan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.